Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bobi Sadli dengan NIM C1C020081 dari program studi akuntansi ruang 10 ingin mempresentasikan yaitu konsep dasar penelitian. Terjadinya penelitian. Yang pertama adalah rasa ingin tahu dari manusia menjadi ke pertanyaan-pertanyaan dan menemukan jawaban-jawaban dan pengetahuan yang benar dan rasa ingin tahu manusia lagi, yaitu siklus berulang. Bagaimana memperoleh kebenaran? Untuk memperoleh kebenaran dapat dilakukan penelitian secara non-ilmiah dan ilmiah. Yang pertama, non-ilmiah. Penelitian dilakukan dengan cara tidak sistematis dan tidak terkontrol. Contoh penemuan-penemuan secara kebetulan, akal sehat atau common sense, intuitif, coba-coba, kewibawaan, dan spekulatif. Yang kedua yaitu ilmiah. Penelitian yang dilakukan secara sistematis dan terkontrol. Contohnya penemuan obat-obatan, buah-buahan yang dilakukan berdasarkan eksperimen. Pengertian penelitian. Penelitian pada dasarnya adalah suatu kegiatan atau proses sistematis untuk memecahkan masalah yang dilakukan dengan menerapkan metode ilmiah. Oleh karena itu, sebelum pembahasan tentang hakikat penelitian perlu dijelaskan terlebih dahulu hakikat metode ilmiah atau scientific method. Tujuan dari semua usaha ilmiah adalah untuk menjelaskan, memprediksikan, atau mengontrol fenomena. Beckingham. Tujuan penelitian adalah ungkapan mengapa penelitian itu dilakukan. Tujuan dari suatu penelitian dapat untuk mengidentifikasi atau menggambarkan suatu konsep atau untuk menjelaskan atau memprediksi suatu situasi atau solusi untuk suatu situasi yang mengindikasikan jenis studi yang akan dilakukan. Tujuan penelitian secara umum yang pertama adalah untuk memperoleh pengetahuan atau penemuan baru. Yang kedua sebagai pembuktian atau pengujian tentang kebenaran dari pengetahuan yang sudah ada. Yang ketiga sebagai pengembangan pengetahuan suatu bidang keilmuan yang sudah ada. Intinya semua penelitian yang dilakukan oleh seseorang pasti memiliki tujuan tertentu. Paradigma penelitian. Paradigma penelitian merupakan kerangka berpikir yang digunakan oleh peneliti dalam memandang realitas suatu permasalahan atau teori atau ilmu pengetahuan. Yang dikutip dari Guba Lincoln 1988 mendefinisikan paradigma penelitian sebagai cara peneliti memahami permasalahan tertentu dengan kriteria untuk menguji guna ditemukannya penyelesaian masalah. Jenis-jenis paradigma. Yang pertama yaitu paradigma kuantitatif. Paradigma kuantitatif adalah paradigma yang dilandasi oleh filsafat positif, di mana tidak mengakui adanya unsur teologi dan juga metafisik. Paradigma yang satu ini meyakini bahwa ilmu pengetahuan yang merupakan satu-satunya pengetahuan yang valid. Pengetahuan yang dimaksud tersebut yaitu pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman yang sudah ada kita lalui, di mana pengalaman itu kita rasakan oleh indera yang kita nantinya akan diolah oleh pikiran kita sendiri. Yang kedua ialah paradigma kualitatif. Paradigma penelitian kualitatif adalah penelitian yang menempatkan manusia sebagai subjek penelitian. Paradigma tersebut termasuk menganut model humanistik karena menjadikan manusia sebagai subjek penelitian di dalam fenomena atau peristiwa yang akan kita teliti. Selain itu, paradigma kualitatif percaya bahwa manusia yang nantinya menentukan perilaku dirinya sendiri dan juga peristiwa sosial yang terjadi. Filsafat fenomenologis milik Edmund Husserl yang nantinya dikembangkan dalam sosiologi oleh Max Weber menjadi landasan dari paradigma tersebut. Itulah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.